Nih balik lagi tadi dari genre nih. Tadi kan bilang masuknya gampang. Seberapa banyak sih orang yang masuk genre? Anjing. Sebenarnya karena aing pikirnya, enggak aing pikir emang kenyataannya kayak gitu. Eh karena kan genre itu sebenarnya generasi berencana ya. Hmm. Sok dah kalian baru baru denger kan sekarang kan. Betul. Dia mah udah Ya. ya maksudnya ini tuh targetnya tuh remaja dan bahkan remaja di Kota Bandung tuh kan banyak ya. Iya. Ada berapa ratus ribu, tapi yang tahu genre itu paling berapa sekian persen doang. Dan jadinya yang datang, yang masuk, yang minat jadi duta genre tuh dikit. Bahkan aing kemarin tuh cuman ada 150-an orang yang daftar, 200-an gitu. Nah, Diambil 20 dulu. 10%-nya nggak sih? Nah, itu tuh tapi mostly hampir 65%-an cewek. Jadi bahkan si cowoknya tuh nggak mendominasi lah. Jadi memang banyak ceweknya. Jadi orang bisa nyebut gampang tuh karena orang cowok, karena yang cewek lebih susah. Si persaingannya lebih banyak. Nah, itu pertama di seleksi pertama di tes tulis. Itu masih kayak aman lah, masih Tes tulis. ngerti. Lebih ke kalau cowok bukan lebih ke nggak ada pesaing aja. Goblok. Bukan susah, nggak ada pesaing aja. Nggak, maksudnya gini loh. Bahkan ketika orang udah jadi duta porno udah 20 nih. Udah 20 udah diseleksi lah. Udah wawancara, udah tes tulis segala macam, udah 20 nih. Udah 20, cowok 10, cewek 10. Nah, bahkan di 10 cowok itu tuh yang sering hadir tuh cuman 6 orang yang sering hadir. Jadi penilaiannya tuh kan selama dari awal tes tulis sampai ke akhir grand final. Nah, yang sering hadir tuh ya aing lagi, si Adit lagi, si Raffi lagi, itu lagi. Orang-orang yang memang sering hadir dan pada akhirnya mereka pun juara gitu. Memang nggak ada saingan aja itu mah. Iya. Berarti dilihatnya dari kehadiran juga dong. Kehadiran sebenarnya ngisi poin penting juga, cuman gedenya tuh di unjuk bakat, di Q&A sama di emang penguasain materi selama dari awal sampai ke akhir rangkaian. Gitu. Aing tolol banget sebenarnya Apanya? materinya. Cuman aing adaptasinya cepet gini. Aing bisa ngikutin mereka lah. Karena aing beda startnya, mereka mah kan dari ada eskulnya, ada pick R. Nah, dari pick R-nya mereka mah. Aing mah gak tahu anjing sebelumnya pick R tuh apa kata aing. Aing kan apa anjing, aing beneran sendirian, aing daftar sendirian, aing dibantu sama satu orang doang goblok. Terus ya udah lingkungan aing kayak gini gitu. Mana ngerti aing genre, Babi. Terus aing Lingkungan yang masuk. nggak jadi ya. Enggak, maksudnya Aing mau ngomong terlalu bahaya sih tapi jangan nggak jadi. terus aing tiba-tiba masuk kayak duta-duta naon sih aing nanya. Masuk gas. Kayak expect menang aing juga. Adaptasi cepat olahraga mana? Adaptasi cepat Ya, makanya bos, sama olahraga aing. Yoi. Olahraga. Nah, Edwin anjing. Begitu. Aing lebih cepat adaptasinya kali menurut aing mah. Karena kalau misal materi, aing ngomongin materi, aing gak pinter-pinter banget. Kalau ngomongin public speaking, aing gak bagus-bagus banget. Kalau ngomongin etika, attitude juga aing biasa-biasa aja gitu. Minus. Enggak, goblok. Sopan aing di luar mah. Oh, Enggak suka nganjing-anjing. enggak suka. Oh enggak. Gua aja tembok. Sih naon? Tuh. Sebelum duta. Duta ini gimana nih mencontohkan yang tidak baik nih Duta nih? Asli. Aman lah. Ciao. Tapi ya gitu. Banyak remaja di Kota Bandung teh menyia-nyiakan masa mudanya. Anjing. Gelo. Ya tau lah gitu. Tapi konsep awal dari genre tuh basicnya tuh apa? Anjing, aing harus sosialisasi di sini nih. Yoi. Gelo. Ini biar apa namanya ada dagingnya dikit. Heeh. Genre tuh niat dibangunnya tuh untuk apa dan kepada siapa? Oke, aing jelasin. Genre itu kan aing tadi bilang singkatan. Ya. Generasi berencana. Betul. Berarti yang merencanakan kan? Oke. Ini tuh program dari BKKBN yang gunanya tuh mempersiapkan kehidupan berkeluarga sebenarnya awalnya. Oke. Mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Oke. Jadi kan dinasnya juga dinas kependudukan dan pembangunan keluarga. Nah, yang membawahi kita tuh, membawahi orang itu Kemenduk Bangga, Kementerian Kependudukan dan Pengembangan Keluarga. Jadi memang awalnya penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
penyiapan kehidupan. Tapi nah itu penyiapan kehidupannya yang penting bagi remaja tuh itu. Terus di bawah genre ini tuh ada PIKR yang tadi sebutin. Oke. PIKR. Nah, PIKR itu singkatan juga, Apa? Pusat Informasi Konseling Remaja. Oke. Nah, ini juga program tuh dibuat tuh untuk ya tadi balik lagi mempersiapkan kehidupan remaja. Karena kan konseling. Misal aing remaja nih misal. Aing nggak tahu aing mau cerita ke siapa. Aing bingung arah hidup aing kemana. Aing di keluarga cerita gak dapet lingkungan yang nyaman. Oke. Di teman aing nggak bisa, bukan di temen deh, aing di keluarga cerita gak nyaman, di guru aing gak bisa aing cerita ke guru gini. Baliknya kemana? Ke teman kan? Ke teman sebayanya mereka. Nah, PIKR tuh diadakan tuh supaya orang-orang tuh bisa menceritakan keadaannya di teman-teman sebayanya. Jadi memang di PIKR tuh yang ngurus tuh remaja, terus buat remaja juga. Jadi dari remaja untuk remaja oleh for remaja. gamers to Nah. from gamers to gamers. Aing nggak ngerti tapi kayak gitu kayaknya. Ya. Nah kayak gitu. Dari remaja untuk remaja. Berarti Iya. kayak dari rakyat untuk rakyat ya. Wah, tapi oke, lanjut. Oke, kayak gitu ya. Gambaran Berarti, kasarnya iya. genre tuh generasi berencana. Hmm. Jadi kita sebagai remaja tuh yang menjalankan rencana ke depannya. Berarti tapi tujuan awalnya mah untuk jenjang Masa depan. masa depan berkeluarga. Ya, awalnya. Tapi untuk sekarang untuk sekarang ya lihat aja we maneh. Maksudnya aing di genre ya. kemarin-kemarin juga suka dibahas Indonesia Emas, bonus demografi. Tapi kalau kita menilik gitu, orang-orangnya gimana, SDM-nya gimana, bahkan pemerintahan sekarang pun kayak gimana, Yap. mencerminkan nggak Indonesia Emas? So, Cemas. Agak jauh. Betul. Agak jauh. betul banget. Bahkan kalau lihat dari sekarang, dari orang-orang tua sekarang, Ya, Indonesia Emas tuh jauh banget. memang. Karena hanya sekian persen orang-orang yang intelektual. Yang maksud aing intelektual tuh mereka aware gini terhadap tanggung jawab mereka. At least itu. Mereka aware terhadap tanggung jawab mereka. Nah, Indonesia Emas teh atau nanti dikaitkannya dengan bonus demografi kan. Nah, ibaratnya gini. Sekarang tuh kondisi di Indonesia tuh lagi kayak gentong. Pernah lihat gentong gak mana? Tahu. Tahu. Di atas kecil kan? Iya. Di tengah Oh, gede. gede, di bawah kecil Kecil lagi. Nah, itu tuh menggambarkan rentang usia di Indonesia. Nah, jadi gitu. Di bawah tuh kayak dari umur Ya, lagi. Gentong ya. Nah, itu Gentong nih. gentong bos. Nah, balik lagi. Di bawah tuh kan dari usia 0 sampai 15 tahun. Kita kan lagi sedikit lah kayak gitu. Ya. Lagi sedikit dan memang bukan usia produktif lah 0 sampai 15 tahun mah. Sementara di tengah dari 15 sampai 64 tahun kan lagi banyak ya. Generasi kita lagi banyak. Ya. Gen Z, milenial lagi banyak banget kan. Betul. Baby boomer juga lagi banyak banget. Nah, di atas 64 tahun itu udah sedikit. Nah, ini di sini kita disebutnya Aduh, air mana? air. Goblok. Nah, di sini disebutnya tuh bonus demografi. Nah, gimana cara kita memanfaatkan bonus demografi? Yaitu balik lagi. Mungkin salah satunya bisa lewat genre. Remaja dibekali life skill misal. Jadi intinya si genre ini tuh adalah wadah untuk generasi-generasi Betul, sekarang anjir, betul biar banget. bisa mengembangi dirinya dia secara entah mental, secara skill dan yang lain-lainnya. Betul. Iya. Iya. Itu guys yang Tapi masuk latar genre. belakangnya apa sebenarnya? Yang Latar melatar belakang belakang kayak the whole way. Yes. adanya genre gitu. Iya. Ya, karena Indonesia penduduknya banyak ya. Iya. Tahu gak kita bahas apa? Alat kontrasepsi kita bahas. Penundaan usia perkawinan kita bahas. Nah, hal-hal seperti itu tuh di Indonesia tuh masih sangat Oh, tabu. ini Betul. tuh kayak sejenis ini ya. Edukasi. Iya, edukasi. Iya. Edukasi. Betul. Itu edukasi biar hal-hal yang kayak gitu tuh itu tuh bukan hal yang tabu dan harus kayak Betul. diem-dieman. Apa goblok? Diem-dieman itu kan diem-dieman. Ya maksudnya kayak gitu. Jadi di genre tuh nggak sekedar aing membahas perencanaan kehidupan berkeluarga. Ya. Jadi beneran kayak anemia nih misal. Anemia kan bisa menyebabkan anaknya stunting. Ya. Nah, stunting tuh kan kalau gede dia susah gitu. Dongo. Nah, aing nggak mau Lebih nyebut ke gitu.
rada berkebelakangan. Nah, itu gitu dong kan. bahasanya yang rada Kalau stunting kan bakal kayak gitu ya. Sendok makan. Nah, kalau stunting kan bakal kayak gitu. Nah, mencegah stunting tuh kita harus dari sekarang, dari remaja. Entah dari perempuannya minum tablet tambah darah lah. Oke. Entah cowoknya enggak sih, gak ngaruh cowok mah. Pokoknya dari cewek. Iya. Biasanya dari makanan bergizi, tablet tambah darah. Pokoknya mencegah anemia, karena anemia tuh bisa berdampak ke stunting nanti anaknya gitu. Itu yang pertama aing bahas banget stunting. Stunting anemia itu aing bahas banget. Yang kedua, tadi aing bilang alat kontrasepsi, pendewasaan usia perkawinan dan penundaan anak pertama. Jadi kan di Indonesia tuh lagi banyak banget sih penduduk. Ya. Berapa juta sih? 18 Nggak ngurusin. juta. Banyak Nah, ini ada Banyak banget. kepikiran. 300 Coba tanya aja. Prabowo, 300 coba dia juta, tahu ada nggak ada 300 berapa juta. banyak 300. 19 juta lapangan pekerjaan ya. Nah, itu. Poloker. 300 juta penduduk. Teh dari mana kan? Iya. Dari kawin. Iya. Betul kan? Iya, anjing udah mau Iyalah, Korea tahu anjing dah udah ada adonan. Banyak Oh. anak, banyak rezeki. Nah, Nah. itu adalah mindset dulu. Nah, statement itu dulu. yang harus kita patahkan dari sekarang. Karena pertama, aing tuh tadi bahas PUP, pendewasaan usia perkawinan. Nah, dianjurkan di aing umur untuk menikah tuh 21 25. 21 untuk perempuan, 25 untuk pria. Oke. Nah, itu yang pertama karena di usia itu perempuan dan laki-laki itu udah siap secara biologis lah, secara reproduksi. Mengurangi apa sih sebutnya? Mandul. Bukan, mengurangi resiko anaknya stunting. Oke. Oke, itu pertama. Yang kedua, penundaan anak pertama. Nah, misal gimana kalau orang 19 tahun udah nikah nih. Tapi kan tadi di usianya 21 25. Iya. Nah, bisa ditunda dulu. Jadi nanti mana punya anaknya di 21. Oh. Kayak gitu. Entah pakai kondom kah, pakai IUD kah, pakai Langsung KB. langsung buka Nah, bedak ya. KB. Pakai pengaman. Iya, nah, pakai ternyata yang setelah join genre yang tuh tahu KB tuh gak Wow. dikit doang gitu. Ininya apa maksudnya? Penggunaan. Bukan. KB tuh enggak satu pel KB aja gitu, suntik Iya. aja. Ada 8 anjing. Oh, macem-macem Macem-macemnya. macem-macem KB-nya. Dan tergantung Efektivitas. 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 Nah, yang aing tahu tuh yang aing dapat kemarin tuh 7 jenis dan 1 metode. Oke. Yang pertama ada IUD. Aing lupa kayak gimana. Implan, pil, KB. terus teh suntik, MOW. Mana tau MOW? Enggak. Kayak di steril kalau kucing mah. Oh. Tapi buat cewek MOW. Oke. Itu buat cewek MOW, buat cowok MOP. Nah, itu yang apa? Ya yang kemarin rame-rame. Vasektomi. Vasektomi itu MOP. Terus apa gitu satu lagi, terus yang terakhir pakai kalender. Metode itu mah, metode kuno gitu. Jadi ngitung hari suburnya. Oh. Pinter sih euy. Udah Kalender. bagus. Tapi iya. sebenarnya vasektomi kan. Ya, vasektomi. Itu si bijinya diambil. Enggak Dong. Vasektomi itu Gua kan tadi bilangnya kayak steril kucing. enggak, vasektomi itu Anjing. Bijinya saluran Yang sel- ngeluarin ininya sperma ya. Di dibelokin. Tapi Jadi masih nggak bisa keluar. memproduksi sperma. Iya, Bisa. pasti Pasti. dong. Kan Cuma Produksi mah sperma yang produksi. diproduksi gak bisa menghasilkan anak. betul. Oh. Karena kan sperma buat laki-laki itu salah satu yang ningkatin testosteron. Sedangkan testosteron perlu untuk laki-laki. Nah, ibarat nih, ini jalur sperma nih, keluar. Set. Ini dia digunting sebelah sini nah. Jadi gini, lepas. Iya. Jadi Itu nih. ada MOW atau MOP juga, ada yang permanen, ada yang enggak. Kayak gitu. Kan vasektomi mah udah permanen ya, Iya. kayak gitu. Dan orang baru tahu juga kalau vasektomi itu ternyata nggak ada efek sampingnya. Sumpah. Sumpah nggak ada efek sampingnya. Banyak kan yang bilang libidonya mengurang, jadi gairah seksnya turun. Iya. Enggak anjir, nggak ada. Jadi nggak berdiri lagi ya. Tetap sange. Karena beda, maksudnya ya itu mah hal yang lain gitu. Kita anjing. Aja sendiri. Mana sorangan Mereka- anjing keluarga nu metal-metal. Mereka cuma itu anjing, mereka cuma motong si saluran spermanya doang.
Itu. Terus kan Tapi menurut gua vasektomi itu salah satu good choice buat laki-laki. Itu salah satu pilihan choice. wise. good choice. Pilihan Oh, ada wise. mau vasektomi besok. Ya nggak besok Oh, juga dong. anjing. Tapi menurut aing itu bijak banget. Karena yang pertama, kalau misal pil suntik KB yang lain yang buat perempuan, Punya efek samping. betul. Iya, Entah kewanitanya. itu jadi metabolismenya yang kurang, Iya. terus jadi gampang stres, Betul. moodnya gitu-gitu. Itu Terus sangat juga bahkan mempengaruhi. penyakit kayak keputihan yang lain-lain sangat bisa Yang berpengaruh. berbahaya juga sangat berpengaruh gitu. Iya. Makanya kalau misal nanti Contoh anak udah punya 2, ya udahlah Udah, 2 aja anjing. vasektomi udah. betul anjing, Anak 2 vasektomi aja udah. 2 anak sehat. Cukup. Kalau vasektomi masih bisa kena HIV enggak? Nah, anjir, HIV seru nih. Vasektomi masih bisa kena HIV gak? Oke, kita balik lagi. Prinsip gimana? penularan HIV tuh kayak gimana? Oke. Yang pertama, yang Aing tahu ada 3 cairan Hmm. yang nularin tuh. Cairan sperma, cairan darah, sama cairan air susu ibu. Oke. Kalau misal spermanya udah gak bisa keluar, Hmm. atau misal ya anggaplah spermanya gak bisa keluar. Kalau dia punya HIV tapi dia MOP atau dia vasektomi, dia bisa nularin nggak? Kalau dari bilangnya Sperm kan bisa. kalau dari bilangnya sperma Iya. udah nggak bisa keluar berarti ya nggak akan nularin. Oh. Sebenarnya orang juga baru nemu pertanyaan kayak gini dan seru sih. Tapi beda kalau kasusnya yang punya HIV-nya cewek. Oke. Nah, ya di sini gua konteksnya Nah. ceweknya, bukan guanya. Oh, kalau cowok ketika udah vasektomi nggak akan menularkan si HIV tersebut. Nah, Simpelnya gitu nggak? simpelnya kayak gitu. Oke, kalau cewek Kalau nih. ceweknya nih, yang kalau lebih ceweknya kompleks gimana nih. nih? Kalau cewek mah cewek juga kan punya cairan kelamin. Udah pasti tertular kalau misal dia berhubungan badan sama orang lain. Oh. Berarti kalau misalkan gua ke sono sini asal gak HIV aman, udah vasektomi. Enggak juga sih. Kan lu yang bisa Jangan kena atuh, HIV-nya. Kan nggak bisa, Ya, gua harus kayaknya- HIV kan. Kan lu bisa kena dari Bisa ceweknya. kan ada Kan cewek. gua bilangnya si cewek-ceweknya nggak HIV. Ya nggak tahu. Lah, gak tahu. Tahu Kan- dari mana lu? Enggak, Tahu patokannya dari sih mana? Udah review jujur masih ya? fresh. Lah, Masih fresh, fresh. masih fresh. Kan patokannya yang masih fresh, cowok. Patokannya yang masih fresh. Baru lahir. Enggak juga. Oh, hell no. Hell no. Gak sadar yang dari tadi ngomong sama minor anjing. Yang fresh graduate anjing. Nah, kayak gitu sih. Karena yang tadi HIV itu tertularnya dari 3 cairan. Terus kalaupun 3 cairan ini kena, mereka tuh ya yang pertama, mereka harus ada pintu keluarnya. Misal kayak, nah tadi kan sperma kalau misal ditutup, misal pintu keluarganya, keluarganya. Pintu keluarnya ditutup, gak bisa Udah keluar nggak, kan? iya. Ya, yang pertama itu harus ada exit. Yang Oke. kedua harus survive. Oke. Jadi si virusnya tuh harus survive dulu. Misal nih, ada yang pernah nanya, kalau misal nyamuk bisa nularin HIV gak sih Kang? Gitu. Kan dia bawa darah Oh, iya. orang lain, darah gitu. Jawabannya enggak. Karena Nanti sebenarnya. Survive. Yang kedua harus bertahan dulu. Yang ketiga ada sufficient. Nah ini yang tadi nyamuk. Itu bertahan. Atau bukan bertahan, mencukupi. oke. Kalau dari nyamuk cuma berapa? Cuma Paling anjing, tes ya, satu tes lah kayak. ya kalah sama antibody kita gitu. Oke. Kayak gitu. Kalau misal dari nyamuk, yang pertama kan tadi harus ada exit, survive, sufficient, dan terakhir harus ada jalur masuknya juga. Jadi kalau misal udah 3 ini mencukupi, tapi gak masuk mah ya percuma kan? Oh. Terus ada yang pernah bertanya juga kayak gini, ada orang kecelakaan, Iya. dar, tapi dia punya HIV tuh, Terus? darahnya kan di mana-mana. Iya, iya. Terus kita punya luka nih, Oke. ada kan pintu keluar, pintu masuk, ada. Kita punya luka. Set, kita Iseng ya, bret. bukan iseng atau goblok. Tolol banget. Kita lagi evakuasi nggak sengaja Kita darahnya nolongin masuk. orang, kita Iya, nolongin iya. orang. Kena HIV gak? Coba dari tadi, exit, survive, sufficient, menurut mana kena ya? Enggak. Karena Kan cuma megang. ya tergantung jangka waktu mana nolonginnya. Mungkin tergantung intensitas banyak darah Betul. yang tertular. Oh. Banyaknya dan lamanya. Karena Oh. virus HIV itu gak bertahan lama di luar. Oh. Kayak gitu. Jadi misal Oke, kayak contoh kan sperma juga nggak bertahan lama di luar. di luar. Di luar. Heeh. Kayak even kalau kena air pun langsung mati. Dan kalau di hitungan luar kayaknya hitungan menit. Nah, si HIV ini kira-kira berapa? Nah, Jangka lebih yang cepat, mana? lebih cepat, Jauh lebih cepat. jauh lebih cepat. Darah kan dari darah dari sperma pun HIV itu menularkan lewat itu gitu. Nah, kalau misal mereka terkena
udara luar ya toh. Iya. Dimana udah pasti mati. Karena mereka bisa bertahan tuh cuman di apa sih sistem imun kita. Kan itu virus tuh nyerang kekebalan tubuh kita ya. Iya. Itu bahaya sebenarnya. Kalau darahnya kita kobok-kobok gimana? Tolol ya. Kalau lu gak ada luka mah aman anjing. Kalau lu ada luka misal, terus kita kobok-kobok darahnya. Terus Ya ternyata bisa masuk gak sih ke sini-sini? Gak mungkin anjing. Gak mungkin ya sih? Enggak sih, Enggak, kan ini enggak, enggak. enggak. Ini kan Kita ini nggak tuh lu- kulit dalamnya Ini tuh ada tertutup tutup. ya? Tetap Tertutup, kulit, anjir. tetap kulit kan ini di sini. Tetap kulit. Iya sih. Kecuali kalau Tertutup. kuku lu dibuka paksa ya baru. Kecuali Iya. lu darahnya minum. Iya. Mau. Nah, kalau vampir Vampir nih. vampir Vampir mah hati-hati dimakan ya. darah. Vampir lawan HIV, Nah, berarti vampir lawan nah. HIV. Vampir bagus tuh anjing imunnya. Oh, kita Iya, ya. makin bagus lagi walaupun Udah ternyata- bisa lawan HIV itu gini saking banyaknya. Iya ya. Goblok anjing. Pernah nemu orang HIV gak lu? Hah? Pernah nemu orang HIV? Pernah. Lu pegang? Oh, gejala-gejala awal. HIV tuh gak ada gejalanya. Oke. Oh ya? Bagus. Enggak bagus sih goblok. Bahaya dong. dong. Malah serem gak sih? virus. Maksud orang HIV tuh beneran gak ada gejalanya. Makanya serem tuh karena itu. HIV tuh gak punya gejala. Mana yang gak ngerasa sakit, mana yang gak ngerasa apa-apa. Ya udah, hidup kayak biasa. Muncul gejala tuh ketika udah parah. Ketika udah AIDS. Atau AIDS. Tahu Pokoknya Oh, AIDS. penyakit lanjutan Iya, dari iya. HIV lah gitu. Nah, ketika muncul gejalanya tuh ketika di situ. Mana udah di tahap yang udah lama kena HIV, baru muncul gejala. Nah, itu berbahaya. Sebenarnya kalau HIV tuh gak ada gejala. Nah, terus kalau misalnya ada salah satu yang kena HIV nih, tindakan apa yang bijak untuk dia lakukan? Nah, Karena kan dia ingin hidup seperti normal juga betul. dong. Yang pertama, dia harus dia harus punya dukungan, entah dari keluarga, dari teman, dari lingkungan juga. Oke. Kalau misal di keluarga maneh ragu buat cerita, atau misal di lingkungan maneh ragu buat membukanya, maneh bisa ke KPA atau WPA. Sekarang mah banyak, apalagi di kota Bandung, ada namanya Warga Peduli AIDS. Oke. Sama di bawah KPA, Komisi Penanggulangan AIDS. Nah, Oke. di situ mereka juga kayak pick air gitu, kayak konseling gitu. Nanti mana datang aja, kayak dia yang HIV. Nanti mana datang aja, Tolol aja. nanti mana datang aja ke KPA atau WPA itu di daerah mana, misal di Bojong Kidul, Ya. datang ke CO-nya, Iya. ke community organizer-nya, nanti ngobrol, Kak, Bu, Pak, Kang, Ada Teh, HIV gitu. Aduh goblok. Saya kayaknya kena Goblok. HIV deh, coba periksa dulu yuk gitu. Ke puskesmas nanti dibawa, coba diperiksa. Oh. Gitu. Udah diperiksa, udah hasil, terus nanti baru ngobrol. Didukung juga kan maksudnya. Nanti ngobrol. Ini mau di open, maksudnya di public apa enggak gitu, mau dirahasiakan apa enggak gitu. Ya. Nanti si CO-nya juga bilang gitu. Oh. Kebanyakan tuh enggak. Oke. Nah, kan itu sebagai konseling ya, itu sebagai dukungan support mental. Nah, untuk apa namanya? Penanggulangannya atau apakah ada obatnya atau Ada. gimana? Nah, di HIV di KPA juga nanti tuh kan di puskesmas ya. Ya. Set mereka periksa segala macam. Udah gitu kalau misalnya udah terdeteksi HIV, mereka tuh udah pasti harus minum ARV. ARV itu apa ya? Antiretroviral virus. Oh. Jadi buat menekan virusnya. Sebenarnya virus HIV itu gak bisa hilang, gak bisa mati. Nah, Tapi Cuman bisa ditidurin. oh. Bukan ditidurin, Wah, dibikin jinak. dibikin diaktif. Nah, Sudah nama di Parende. dibikin jinak. Tapi maneh harus minum ARV itu tiap hari selama maneh hidup. Oh. Anjing. Selama maneh hidup. Berarti belum Tergantung ada kan obat Betul yang anjir. Ya, belum kan ada emang- obat yang bener-bener Bener. emang even orang tersebut cuci darah. Even orang tersebut cuci darah. emang nggak ada obat sih buat HIV. Lu lepas obat ARV itu sehari aja, langsung bangun lagi gitu. Ya, lo. Jadi orang pernah ketemu orang HIV. Dia HIV dari 2007. Kenapa Itu bisa udah tua apa? dong sekarang ya. Kenapa bisa Dia tahu? cerita dia open status. Dia juga Cowok jadi cewek? Cewek. Dia jadi CO di KPA. Oh. Dia di kota gitu. Dia teh dari 2007, tapi dia mah kenanya tuh gara-gara jarum suntik. Oh. Dia Oh, tuh iya. dulu tuh pengguna narkoba suntik. Jadi kan kalau narkoba mah ya udah jarum suntik lagi seayana gini ya. Iya. Jadi kayak oper, ada yang HIV dia kena Oke. kayak gitu. Nah, dia juga bertahan dari 2007 sampai sekarang tuh gara-gara ARV itu. Nah,
ada pertanyaan. Kan di situ teh kita lagi sama ibu-ibu ya. Dia juga punya anak dan suami. Oke. Tapi anak dan suaminya normal, nggak kena HIV. Nggak kena. Kena HIV. Karena memang si tetehnya si ibunya itu teh udah teredukasi dan paham gini cara penularannya gimana dan dihindari. Jadi hubungan badan pun bisa dilakukan, tapi ada syarat-syarat tertentu, misal pakai kondom segala macam lah gitu. Nah, ke anaknya pun kan tadi yang bilang ada air susu ibu yang nularin. Nah, itu kan bisa di orang lain atau bisa pakai susu formula gitu. Ada solusinya banyak gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya orang HIV juga bisa hidup kayak orang normal. Nah, tadi kan kalau misalnya dia belum berkeluarga, ingin berkeluarga. Nah, itu kan tadi salah satu ini pakai kondom. Nah, kan otomatis nggak akan keluar. Iya. Nggak akan masuk ke solusi yang rehab bijak, wise. sel telur. Yes. Itu kayak gimana tuh? Solusi yang mana? Maksudnya nyampe biar bisa punya anak biologis. Nah, itu. Aing juga bingung anjing kalau itu. Meeting. Karena kan tadi nggak bisa masuk ya. Kayaknya nggak mungkin deh, pasti kena HIV guys. Karena kan tadi dia bilang tapi dia tuh kayaknya punya anak tuh dari sebelum dia HIV. Kalau gitu make sense kan? Kalau saya gitu iya make sense. Cuman kalau misalnya udah HIV kan punya anak. Iya. Nah, Aing juga gak tahu anjing. Tergantung gak sih ceweknya? Bayi tabung anjing, bener. Enggak gak sih, sama aja gak sih? Poloan kondomnya. Anaknya nanti kena nggak sih? Enggak bakal nurun. Oh, HIV bukan. Gimana kalau misalkan si ceweknya berkorban juga dia kena HIV? Biar sel telurnya masuk. Yang HIV ceweknya itu kasusnya. Kan ini kasus ceweknya yang HIV. Jadi, kalau kasusnya ceweknya bisa berarti Don. Gimana tuh? Ya pakai tadi bayi tabung. Jadi sel telurnya spermanya dipisahin dulu gitu. Aing nggak ngerti gimana cara kerja bayi tabung. Ini benar-benar definisi kalau orang penyakitan tuh mahal. Makanya anjing bener. Bayi tabung tuh mahal. Goblok sok ngapain coba HIV ah. Ngewe gawean deh. Bayi tabung mahal. Terus Ya kayak gitu, solusinya paling bayi tabung. Paling goblok solusinya puluhan kondom. Tolong anjing. Kan bisa masuk aja tetap itu kan nular tetap ya sama bohong aja. Nah, berarti kalau gitu tadi kan sel telur nih udah punya HIV. Sperma belum. Kalaupun mereka jadi bayi, nggak bakal HIV si bayinya. Yang jadi bayinya bakal HIV itu gara-gara ASI, air susu ibu. Jadi HIV itu bukan penyakit yang menurun, bukan. Tertular aja. Tertular tapi tidak menurun. Karena kan sistem kekebalan karena ada beberapa penyakit kayak diabetes juga kan menurun, darah tinggi menurun. Itu banyak. Anjing yang jadi pakar, Cok. Gila, daging. Full clip daging. Baru awal belum sejam anjing. Goblok udah. Ya berarti emang tujuan goalsnya emang ngedukasi remaja aja nggak sih? Emang impact bener. Edukasi remaja. Kenapa ke remaja? Kenapa gak ke yang dewasa kayak mau nikah gitu? Nah, kenapa ke remaja? Coba. Ada yang bisa jawab dulu gak? Berpendapat boleh. Boleh, sok. Ada pula. Namanya kalau dewasa mah bisa disebut udah terlalu terlambat. Kalau mencegah lebih baik daripada mengobati teh kan. Remaja masih belum melakukan itu, masih bisa dididik. Tidak seperti orang dewasa yang kebanyakannya mungkin susah kalau dikasih edukasi teh. Karena mereka merasa lebih tahu. Apalagi yang ngajarinnya anak muda gitu. Betul. Nah, tapi kalau menurut gua kenapa lebih fokusnya ke remaja, balik lagi kan tadi generasi berencana. Betul. Ya berarti nge-guide yang lebih dekat dulu dengan generasi tersebut. Untuk yang lebih tuanya lambat laun pun akan teredukasi secara perlahan, entah dia nganterin orang, entah dia iseng-iseng ikut atau yang lain. Menurut gua kayak gitu ya. Gitu. Nah, sebenarnya ya masuk, jawabannya udah pada masuk. Cuman balik lagi, remaja tuh kayak gimana sih karakternya? Ya masih pertama sembrono. Dia labil. Masih labil. Dia labil, dia kepo anjing orangnya. Kayak aing pengen nyoba ini, aing pengen nyoba ini. Nah, pasti kayak gitulah. Nah, belum ada arah. Kita kasih tahu supaya mereka gak nyobain hal-hal yang memang berefek ke masa depan mereka gini. Ditakut-takutin lah kalau misal bahasa kasarnya mah. Tapi bener. Dam, apa kabar? Baik, Pan. Cepet banget teralih kan. Ini lagi edukasi mengenai HIV. Udah sih mengenai HIV. Sekarang remaja. Mengenai remaja nih, lu kan masih remaja nih, lu belum masih SMA nih. Stephen Gibson anjing. Lu masih SMA kan, Pan? Dengerin nih, Pan. Nah, ya gitu. Karena
remaja tuh mereka tuh masih di masa-masa emas, masa-masa produktif, masa-masa yang memang mereka masih mencari jati diri mereka. Ya. Kayak gitu. Karena kan banyak yang bilang mending nakal dari sekarang daripada nakalnya telat. Nah, Tuh. salah sih. Iya, emang salah. Emang salah, main nakal aja udah salah nakal. Cuman mindsetnya kebanyakan kayak Ya. gitu. Tapi kalau kata orang mah mendingan nakalnya telat. Iya, mending nakalnya. Mending nakalnya telat. Udah di penunjung hidup juga toh. Enggak bukan Lu maksudnya. ngomong setelah Nggak, apa, maksudnya anjir? tua anjir. Ya udah kayak Maksud Aing tuh kayak kalau misalkan kayak coba-coba nge-segs bahasa kasarnya. Mending dari sekarang, mindsetnya banyak orang kayak gitu daripada abis nikah baru nge-seg. atau kayak ngobat. Ngobat mending dari sekarang daripada pas ngobatnya pas udah punya anak. Rata-rata orang mikirnya kayak gitu. Tapi mending nggak usah nggak sih? Mending Harus jangan, jangan. jangan. Ya iya Nggak emang nggak sih, usah. Cuman ya karena mindset di Lebih ke bukan di sini doang. Semua di semua. dunia nih kayak gitu. Iya. Itu tuh kayak emang apa sih namanya? Karakter remaja, Bang. Karakter remaja aja, karakter Karakter. yang emang Anak puber. orang kayak gitu ya. Anak puber karakter Penasaran. penasaran Normal. mobil gitu. Daripada mati penasaran, Enggak sih, aing mending mati penasaran anjing daripada kena HIV. Daripada mati penasaran. Aing mending mati penasaran daripada mati HIV. nyalah san hayang. Bisnis ya Aduh. gitu. Goblok we. Ada udah kasih sebelah kieu. Iya, udah. Untuk HIV. Enggak usah ikutan. jangan HIV, jangan HIV. Oke. Oke. Gitu. Terus sekarang paling tadi itu mau ngomong. Ya padahal remaja tuh hidupnya tuh panjang gitu. Mereka tuh harus melewati 5 transisi lah kalau di aing diajarinnya. Mereka tuh harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kumaha sana mandi unggal poe misal sok gosok gigi kumaha grooming segala macam itu kan hidup bersih dan sehat gitu, makan sehat, makan bergizi. ayam geprek. Goblok. Itu menghindari anemia segala macam lah gitu, hindari penyakit gitu. Sok. Izin operasi berat. Nah berikutnya kan ada melanjutkan pendidikan sana. Ya. Nah, kalau misal aing kena narkoba terus aing kena kasus, pendidikan aing bisa lanjut gak? nah Kan kalau kena kasus enggak anjir, udah kayak di DO dari sekolah gak mau diterima di mana-mana lagi anjir. Biasanya kayak gitu. Terus misal aing lagi Tergantung nggak sih kalau kayak gitu lu lingkungannya di mana? nah itu kayak gitu. Lu nonton film ini nggak sih? Apaan? Call Me by Your Name. Anjing enggak tahu lagi aing, Cok. Enggak. Jadi tuh anaknya tuh pecandu narkoba gitu, Heeh. yang disuntik. Hmm. Tapi dia bisa ngelanjutin ini buat dapetin degree dia. Oh iya. Karena mungkin lingkungannya yang suportif. Dan bisa. Nah, sebenarnya emang kalau penyakit kayak gitu tuh sebenarnya lebih ke rasa-rasa penasaran remaja tuh karena kurang pengetahuan dan support aja dari Iya. gue nggak mau Karena mereka menyalahkan curious, coy. iya gue nggak mau menyalahkan siapa-siapa tapi salah satu faktor yang mempengaruhi itu tuh orang tua sebetulnya. Betul. Karena yang paling dekat dengan anak tuh orang tua mau gimana pun orang tuanya tidak memberitahu bagaimana efeknya bagaimana kehidupan tuh di dunia tuh kayak gimana, nggak dikasih tahu, kurang memberitahu aja. Nah, balik lagi tadi peran orang tua kan, Ya. ngomongin peran orang tua. Dan di Indonesia, mana nyadar gak remaja di Indonesia tuh berantakan, aing bilangnya berantakan. Nyadar Dari kan, pada nyadar kan, maksudnya kayak dari segi hidupnya mereka tawuran, geng-gengan segala macam, Oke, iya. well gitu. Ya. Teret gitulah. Oh, lu lihat mayoritasnya. Ya mayoritas, mayoritas. Narkoba, seks pranikah, ngudut-ngudut segala macam lah gitu. Seks bebas. Gitu kayak gitu. Karena di Indonesia tuh kita tuh menempati peringkat keempat menurut UNESCO kita ingin lihatnya. Ya. Peringkat keempat dalam negara dengan fatherless. Yap. Fatherless. Bukan maksudnya iya, sia yatim. Fatherless-nya bukan. Iya juga sia fatherless ya bener. Iya, aing fatherless. Enggak. Certified fatherless aing. Iya bener sih. Soalnya gitu, selain dari yatim juga banyak anak-anak yang memang nggak dapat peran atau Orang sosok tua. ayahnya tuh Iya. nggak Entah, dapat gitu. mungkin selain yatim mungkin bapaknya karena mungkin kerja terus atau kayak kurang perhatian aja, emang nggak mau perhatian gitu, nggak mau ngasih gitu. perhatian Ke gitu. aing gitu babi anjing. Ya kayak gitu. Mungkin salah satu contohnya kayak gitu. Orang tua yang mikirnya tuh
aing cukup deh menafkahi aja Iya. ge, aing cukup kerja aja juga. Padahal dengan kata cukup itu sangat amat Salah, banyak salah. kurang. Betul. Ya, hidup menurut gue jangan merasa semuanya cukup. Mau sampai kapanpun jangan merasa cukup. Terus benar. Orang kerja aja bisa nyampe mati kok. Kalau misalnya kita kan hidup tiap hari, Heeh. makan tiap hari, Cukup kerja ah, nyampe gitu. mati ya udah aja. Kalau misalnya lu terus merasa cukup nggak akan ada perkembangan sama sekali. Iya, true. Nah, bahkan gitu, si orang-orang aing lihat kapan itu ada seorang bapak dia ngetik kayak gini. Fatherless tuh akal-akalan barat doang biar kayak Akal-akalan barat ini. justified gitu. Anaknya durhaka ke orang tuanya. Ah. Pembelaan anaknya buat durhaka ke orang tuanya. Iya. Pak. Terus dia ngomong lagi di bawahnya. Padahal zaman Nabi mah gak ada orang ngobrol, maksudnya orang tua ngobrol sama anaknya. Mereka disuruh perang senono gimana? Anjing kata aing. Boomer aja. Terus dibalas kan ada yang balas. So kalau ngomongin Nabi mah, ngomongin zaman Nabi mah, Nabi mana yang gak deket sama orang tuanya? Yang gak deket sama bapaknya aja. Nah, Nabi Nuh, mana tahu Nabi Nuh? ya Punya anak. punya. Anaknya kafir. Iya. Deket gak sama Nabi Nuh? Dekat, Nah, pertama, Nabi Ibrahim. Bapaknya deket gak sama dia? dekat semua. Nabi Yusuf. Mana tahu Nabi Yusuf? Iya. Kan anaknya banyak ya? Hmm. Tapi bapaknya tuh ketika anak-anaknya cerita tuh, mereka tuh bisa ngekip rahasia si Iya. bapaknya tuh. Dekat banget sama anak. Sok siap pernah ngebayangin gak sih? Siap aing nanya kalian deh. Kalian pernah gak nyeritain mimpi kalian ke bapak kalian? Mimpi apa nih? Mimpi apa aja? Mimpi tidur apa mimpi? Mimpi tidur ya, misal mimpi tidur. Menceritakan apa? Sok, menceritakan mimpi Can sih. tidur misal. Belum pernah ya? Karena gak berani kan? Hmm. Gitu. Kayak hidung sih orang. Gua juga nggak berani sih. Gua nggak berani emang. Kalau mimpinya aneh gitu, kayak dikejar apa gitu, orang sok nyari tewek kadang-kadang heureuy. Nah, Nabi Yusuf kan dia diceritainnya dia tuh dapat mimpi bintang segala macam gini kan. Nah, dia cerita ke bapaknya. Dia dengan santainya menceritakan mimpi-mimpi itu. Dan bapaknya pun terima, bapaknya pun mendukung. Dan bapaknya pun bilang, "Jangan cerita ini ke saudara-saudara yang lain." gitu. Saking dekatnya sama bapaknya kayak gitu. Kalau ngomongin dari segi pernabian mah gitu. Nabi mana yang gak dekat sama bapaknya? Dengan orang tuanya ya. Bahkan Nabi Muhammad yang yatim gitu. Dia gak fatherless. Dia punya peran bapak dari kakeknya, dari pamannya. Dia punya peran bapak tuh. Ya. Ada yang caring. Betul. Jadi Pengganti bapak. kalau ngomongin parenting nih ya, sekarang ngomonginnya parenting. Menurut kalian penting gak sih untuk belajar dulu di Iya. masa sekarang buat Sangat jadi penting. orang tua? Iyalah. Mempersiapkan diri itu penting. Kan? Dari segi edukasi, pengetahuan dan juga mental tuh berjalan menurut gua. Iyalah. Apalagi manusia kan dinamis ya, maksudnya. Kalau misalnya minimal secara edukasi tuh udah terpenuhi dulu. Jangan belajar on action. Betul. Nah, banyak kan dulu mereka nikah dulu. Iya. Nikah punya anak. Belajar apa? Punya anak, ngurus anak, riweuh, cerai. Banyak jadinya kasus fatherless di Indonesia tuh gara-gara itu. Mereka nikah dulu, punya anak, gak sesuai ekspektasi, cerai. Gitu. Yang banyaknya perceraian juga. Terus ya gitu, si kasus-kasus si fatherless ini tuh udah pasti mempengaruhi kesehatan mental para remaja. Kesehatan mental anak-anaknya udah pasti ngaruh. Entah mereka terganggu lah kesehatan mentalnya, entah jadi gay, boti, segala macam lah. Ya. Ya gitu, riweuh. Makanya Boti. berdampak tadi keluarga tuh sangat penting banget. Ya. Peran utama untuk mengembangkan Indonesia emas, bonus demografi itu dari keluarga. Gitu guys. Nggak usah jauh-jauh Indonesia emas deh, keluarga anjing. yang Bahagia, bahagia, harmonis, anjing, dan bener. berkualitas. Betul, anjing, keluarga berkualitas. Nama kampung KB-nya bukan keluarga berencana. Apa? Keluarga berkualitas. Anjay, kelas. Sumpah anjing. Karena gue juga kayak kalau punya anak pun gue mendingan punya anak satu, tapi secara edukasi, Bener gitu. secara pendekatan, Bener. semua maksimal sebisanya gue gitu. Mungkin edukasi dia kasih sekolah yang sangat bagus dan punya standar yang baik, dimaksimalin aja. Walaupun cuma satu, tapi dia Satunya punya bener. hidup yang layak. Betul. Karena
dia hidup tuh karena keinginan kita, bukan keinginan dia. Betul. Jangan malah dijadiin investasi anjing. Betul, jangan dijadiin investasi. Goblok. Ada orang tua yang nonton gak nih? Udah Tolol anjing. anak banyak. Oh, nanti saya udah tua mau nganggur, nanti Sukses. dapat anak dari dapat duit dari anaknya. Jangan, lu sukses dulu, anaknya juga nanti ikut sukses. Betul anjing. Dikira anak saham kali ya. Goblok anjing. Bitcoin 2006 anjing. Tapi menurut mana child free kumaha? Kalau menurut gua child free pro con sih. Pro-nya kenapa? Kalau misalnya dia orang biasa child free itu karena akan selalu merasa tidak siap. Ya. Gitu Tidak kan. tidak siap bangun pagi-pagi, tidak tidur karena anaknya nangis semalaman, nggak siap cebokin dia tiap hari, nggak siap. Itu karena ketidaktahuan kita aja nggak sih? Tapi emang ketidaksiapan aja, jatuhnya kayak terus juga dengar-dengar ada baby blues segala macam gitu-gitu karena ketidaksiapan. Tapi kalau misalnya apakah baik atau enggak, kalau menurut gua kalau misalnya emang dia emang nggak siap, cukup gua baik-baik aja karena nggak ngasih impact yang jadinya buruk gitu loh. Untuk masa depan si anaknya, untuk masa depan dia dan masa depan bangsa negara ini. Anjing. Ya. Tapi ya itu, kalau misal kita ngomongin kependudukan, di Indonesia tuh ada data namanya TFR. Apa ya namanya teh? Fertility rate pokoknya. Total pembuahan. Total fertility rate. Jadi ketika orang-orang child free dan banyak yang child free, mereka tahu kan efeknya kayak gimana? Penduduknya bakal kurang. Ya pasti. Apaan itu? Usia produktif nanti 50 tahun ke depan bakal kurang. Pasti. Kayak Karena gitu. child free, nggak Betul. punya anak. Karena child free banyak apa ya? Mungkin di masa depan sektor yang kosong gitu. SDM-nya kurang. Ya. SDM-nya nggak ada. Sebenarnya efek dari child free itu udah kelihatan. Di mana coba? Di mana? Di Jepang. Nah, itu. Nah, Di Jepang orang bukan child free tapi tidak mau menikah. Efeknya terlihat. Sekarang lihat aja Jepang. Di luar kemarin kasus yang kerjasama dengan India. Bekerja sama nyampe acak-acak jadi arah jadi Arah-arah jadi acak-acak. tolol anjing. Emang Ini yang boleh buka tuh? boleh Nggak boleh. Ada sedotannya. Kayak streaming beneran, so. Ada yang streaming beneran, Cok. Aduh, enggak ada sedotannya. Oh, ini nih. Kok kayak sedotan sih? Yang kira ini Sedot, jelly, puding, anjing. Cok. Minuman. Minuman. Iya. Anjir minuman gini. Bagus Oh iya, packingnya. ini minuman rasa buah. Apa ini endorse? Enggak, ini mah oleh-oleh. Jepang contohnya. Jepang coba dari teman kita aja udah ada aja yang ke Jepang. Udah banyak. beberapa kali, udah banyak yang pergi ke Jepang. Kenapa? SDM di sana tuh emang kurang. Bukan kurang dalam Bukan segi kurang kemampuan. dari segi kemampuan, tapi emang kurang ada. secara kuantiti. Nggak ada orangnya. Nggak ada. Kuantitinya nggak ada. That's why itu pengaruh dari child free tersebut. Betul. Itu bukan hanya child free, tapi emang orang sana tidak mau menikah, lebih tepatnya gitu. Itu tadi ngebahas total fertility rate karena mau maneh sebenarnya seburuk apapun gitu. Tetap yang direkomendasikannya mah 2 anak cukup, 2 anak Ya, sehat. 2 anak sehat. 2 anak sehat. Baru udah KB ya ini. 11. Anjing 11 apa? 11 kalau misalnya lu bisa kayak Gen Halilintar nggak apa-apa. Bener. Menurut gua di luar orang hate Gen Halilintar orang tuanya punya didikan yang bagus. Asli. bagus. Itu Dia dari dia satu- semua anaknya tuh dekat sama anak 1 ke orang 11. tua. Bapaknya Nggak kan ada, tetap iya. sama anak-anak. Enggak ada yang gagal dari 1 sampai 11. Ya. Aing yang gagal yang ke-12. Anak Gen Siapa anjing? Gen geledek anjing. Gen geledek anjing. Tapi ya kalau misalnya lu punya kemampuan ngurus di sini tuh bener-bener all in ya, secara mental, secara pengetahuan, secara finansial ya nggak apa-apa, tapi lebih baiknya walaupun finansial cukup kan kemampuan belum tentu cukup, mental belum tentu cukup dan yang lain-lain atau sebaliknya. Jadi secukupnya 2-1 juga nggak apa-apa. Tapi kalau kata gue semua karya itu dimulai dari finansial. ya Iya. Emosional bagus. Gara-gara finansialnya Finansial bagus. bagus. Lu Memang. bisa fokus ke anak, ngurus anak karena lu gak mikirin Nggak uang. mikirin Betul. aja. Karena lu Kasarnya- gak mikirin anak aja. Kasarnya secara kalau bisa fokus ke anak tuh lu mikirinnya sekarang mau makan kemana ya, bukan besok bisa makan atau enggak. Nah, Nah, makanya itu
finansial yang bagus dilahir dari apa? Pendidikan kalau kata gue. Pendidikan. Atau enggak pengetahuan deh. Ya, pendidikan dan pengetahuan sama lah. Maksudnya Skill. Ya, pendidikan juga kan bukan selalu soal di sekolah ya. Pendidikan kan Bisa apalagi dibuat sekarang pengetahuan in banyak, big 2025 nyari pengetahuan walaupun entah dari YouTube buku, udah dari gampang baca sekarang segala ada. macam. dikira-kira ya kalau Lagi kata gue AI. ya. Sebenarnya kuliah ke kampus tuh dikira-kira video-video yang apa yang kita pelajarin di kelas tuh ada di YouTube semua anjir Iya. kira-kira. Sebenarnya Sebenarnya kita ada, cowok. yang belajar di kampus tuh emang semuanya tuh udah ada di internet. Semua ada di internet. Lu tinggal nyari aja. Lebih ke tapi Ke kampus tuh maunya aja anjing, kayak aing udah Iya. bayar kagok babi. iya kayak gitu. Kalau di YouTube Cuman mah kayak nggak semua orang kan mau belajar sendiri. Nah, Banyak. itu harus ada Kalau yang gua mah nyobain. emang butuh guider. Ya kayak gitu. Nggak semua orang mau belajar sendiri dan nggak Iya, semua orang jadi- tahu gimana cara jalannya. harus ada yang membimbing. Karena nggak semua orang bisa otodidak. Bener juga bener. iya, ada aing lupa bahasanya pokoknya. Malas aing ngingetin deh. Itu. Ya tapi akar menurut gua akar dari semua permasalahan itu cuma satu, finansial. Yes. Money is everything. Finansial. Yes. Akarnya tadi siapa? Pendidikan dan pengetahuan. Betul. Pendidikan pengetahuan di Indonesia disetir sama siapa? Hahaha. Bahaya. Adam Nur Hadi, frontrunner book 5 tuh anjay. Oh, iya. Kalau Hot Wheel. Itu Ya, rare Pak, aing terus. dapat di Jogja udah buy one get one. Buy Rare one lagi. GR. Itu rare Pak, aing jual lihat di Facebook Marketplace 80.000 anjing. Anjing. Aing beli cuma 20.000 dua. Di Indo. Jogja. Di Jogja. Yogyakarta. Jogja sini. Oh. Aing kira Yogyakarta aja. Sama gue Sumpah, mikirnya sumpah, Yogyakarta. sumpah aing Jogja. Yogyakarta aja. Jogja Patihan. Jogja Bukan supermarket. Emang ada? Ada lah. Ada. Oh. Nggak pernah gaul gue kesini. Ada itu. Ya emang akar semuanya sih finansial ya. Tapi balik lagi walaupun nanti finansial orang yang kaya juga banyak yang mentalnya jelek ya. Itu kan balik lagi dengan Itu mah individunya juga sih bukan mentalnya. Iya, nggak balik sih? lagi dengan individunya mau Intinya kalau misalkan udah punya finansial tuh harusnya bisa diarahin kemana-mana. Iya. tuh. Gimana cara kita ngarahinnya gitu. Tapi Makainya ini- gimana. Aing selama dari awal dari genre sampai sekarang aing udah bisa ngeklaim gini. Apapun permasalahan di Indonesia, di genre ada jawabannya. Apa? Ya sok. Nanya aja Oh. gitu sering. Permasalahan kemiskinan misal. Oke. Karena apa? Yang pertama, Judol. Enggak, itu kan bukan. itu akibat. Nah, akibat. yang pertama solusinya berarti ya. Karena orang-orang tadi mereka gak punya pengetahuan. Nah, di aing ada suka banget ditekenin kalau remaja tuh harus mempunyai life skill. Nah, Ada banyak banget. Entah dia public speaking-nya lah, public relation-nya lah, hubungan Iya. interpersonal, terus kayak hard skill-nya mereka harus punya. Mereka harus bisa ngomong depan umum, kayak gitu-gitu. Itu benar-benar ditekanin di life skill. Jadi, at least remaja tuh mempunyai life skill yang memang dibutuhkan gitu ke depannya. Setidaknya buat mengurangi kesempatan mereka untuk terjun ke kemiskinan gitu. ya. Kayak gitu. Kalau udah miskin kayak gimana? Ya udah nanti aja anjing tunggu. Kan ini sekarang lagi upgrade skill. Proses, Bros. Proses, Proses, bros. bros. Ini juga proses nih. Proses ya, Bros. Proses. Semuanya juga proses. Tapi Asal konsisten aja. betul. Ya gitu. Banyak jawabannya, tapi susah diaplikasiin. Betul. Karena ya gitulah. Apalagi targetnya remaja. Sok sekarang aja banyak yang belum tahu genre gitu. Ya. Mau gimana aing ininya. Gitulah. Semangat. Aing kan bisa tahu gini bisa dari SG mana nih? Aing? Iya tuh. Makanya tiba-tiba finalis genre. Finalis Nama sih, genre. generasi Apa remaja. bisa? Ya anjing ibu-ibu PKK mah generasi remaja ya kontol katanya. Generasi remaja. Genre. Malah orang mikirnya, salah sih. genre Nggak salah. genre film. Orang mikirnya gitu pertama mah.
Jam berapa? 24.8. Jam 9 cabut lah. Balik Si Teguh. anjing. Sibuk anjing. Mondok mana? Si Ageng, si Rangga, si Jidan. Di si Jidan. Di si Teguh. Di Itu mana? belum mana? Di di Bacip. Wajib. Bawakan Ciparai. Oh. Di Porip. Si Rangga emang orang Rancamanyar. Orang Manyar. Tar. Deket lah, berarti juga ke Balenam. Kan? Ranca Manyar iya BMI. Anjing di doxing goblok. So, tangan di BMI anjing. Anjing. Blunder dah anjing. Perdoxingan. Tapi ya gitu guys. Kayak gitu lah. Terkait tadi apapun genre remaja, balik lagi kemauan diri kitanya untuk berkembang ada atau tidak gitu. Gitu aing juga masuk genre karena aing mau. Kalau aing enggak mau mah ngapain? Karena ada keinginan, ada kemauan. Capek anjing sebenarnya. Goblok. Apa sih yang enggak capek di dunia ini? Iya anjing. Sebetulnya. Enggak mau capek mah tidur anjing mati. Tidur juga capek. Iya anjing tidur juga capek. Capek tidur mulu. Udah, Iya, mati aja anjing, mati aja. Kapan istirahatnya? Kalau mau istirahat mah mati aja udah anjing. Istirahat selamanya anjing. Tapi mana nyadar gak sih orang Sunda tuh pada pemalas anjing? Ya. Aing aja contohnya gitu. Dua. Iya banget lagi. Kalau ngomong jangan suka fakta, Mas. Iya. Tuh. Ente gitu ke KB sih, soalnya orang gitu. Fakta buat mana? Aing. Buat orang sendiri fakta. Di lingkungan aing juga banyak kayak gitu. Bapak-bapak teh mancing. Main judi. Kan Karang Taruna di komplek aing kan enggak ada. Nah, enggak ada. Karena emang males semua. Oh. Jadi diurusnya sama ibu-ibu bapak-bapak. Mana masuk Kabupaten Bandung sih? Nah, Masuk ya. Si Azhar. Teh Azhar. Azhar, Eh, teh, ya, cewek anjing. cewek. Dah ya. Cingaran Azhar banyak. Nuryanti. Oh. Soalnya kan aing temen gue Azhar cowok anjing. Azhar naon? Azhar nah? Pas mana? Moz Azhar, Oh, Muhammad Iya, Azhar lupa ya. naon? Aiman atas itu. Aiman. Azhar Ardianto. Ya,